Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adinda Kamelia Kurota Ayun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika kelas 6D PBSI Unisma. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan sepanjang hayat. Nah, apa sih yang disebut dengan pendidikan sepanjang hayat dan mengapa pendidikan sepanjang hayat ini dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia? Mari kita bahas. Pendidikan sepanjang hayat atau yang disebut dengan lifelong education merupakan sebuah konsep pendidikan di mana seorang individu dapat melaksanakan proses pendidikan kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal usia. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini memiliki makna bahwa manusia membutuhkan pendidikan seumur hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat ini juga merupakan sebuah jawaban atas berbagai perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terjadi di sekitar manusia. Pendidikan sepanjang hayat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal serta untuk menyelaraskan antara wajib belajar dengan proses pengembangan kepribadian manusia yang sifatnya selalu berubah seperti yang kita ketahui bersama ya. Nah, dari berbagai perubahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini menunjukkan bahwa manusia ini belajar sepanjang hidupnya meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menempuh pendidikan secara formal, ada yang informal, dan ada juga yang menempuh pendidikan non-formal. Nah, konsep pendidikan sepanjang hayat ini juga sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Pendidikan sepanjang hayat secara umum berlaku untuk semua manusia, sedangkan secara khusus, pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sepanjang hayat ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan setiap individu. Pengaruh pendidikan sepanjang hayat ini tidak hanya di bidang pendidikan saja, akan tetapi di segala bidang seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu ada pendidikan baca tulis, vokasi, pendidikan profesi, dan bidang-bidang lainnya. Nah, pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Kesempatan belajar ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Misalnya, orang tua yang merasa bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk menempuh pendidikan, sedangkan dia masih ingin mempelajari hal baru, masih bisa dilakukan. Tidak harus di pendidikan formal, tapi juga di bidang-bidang lainnya, misal kursus ataupun hal-hal lain. Begitu juga dengan anak kecil yang masih belum menempuh pendidikan formal di TK misalnya. Mereka dapat menempuh pendidikan karakter yang didapat dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hayat juga dapat meningkatkan kebermanaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakatnya. Tergantung dari mana dia belajar, maka hasil yang didapat itu akan berguna untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan sepanjang hayat mencakup konsep pedagogi dan andragogi. Oleh karena itu, pendidikan diperoleh melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang telah dijalani sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung sejak manusia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Seumur hidup konsepnya. Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Jadi bisa dilakukan dimanapun, bisa didapatkan dari mana saja. Lalu apakah pendidikan sepanjang hayat ini sama dengan sistem pendidikan di jenjang sekolah? Jawabannya adalah hampir berbeda, namun pendidikan formal seperti di sekolah ataupun di instansi-instansi lain ini juga masih termasuk dalam pendidikan sepanjang hayat. Karena pendidikan sepanjang hayat ini mencakup 3 hal, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Sistem pendidikan sepanjang hayat diantaranya yaitu belajar mandiri, bagaimana cara belajar, menemukan sendiri, dan lebih dari bangku sekolah. Sistem ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu belajar mandiri.
Dalam sistem ini kita dituntut untuk belajar mandiri, yang mana kita belajar tanpa bantuan dari siapapun, baik dari instansi ataupun lain sebagainya. Misalnya kita menggali dan mempelajari hal baru sendiri, atau sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya, mencoba untuk mengeksplor hal baru tersebut sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Jadi sebelum kita terjun untuk mempelajari hal-hal lain, untuk belajar bersama orang lain, kita harus menemukan sendiri apa yang akan kita pelajari, atau belajar untuk mencari masalah sendiri. Yang kedua yaitu bagaimana cara belajar. Di sini kita dituntut untuk menemukan atau menentukan bagaimana cara kita belajar sesuatu, bisa dari membaca buku ataupun datang langsung ke tempat-tempat yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran baru, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menemukan sendiri. Sistem ini berkaitan dengan sistem yang pertama, yaitu belajar mandiri. Di sini kita dituntut untuk menemukan sebuah permasalahan baru dan juga harus mampu menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang terakhir yaitu lebih dari bangku sekolah. Dalam hal ini kita harus memiliki kelebihan atau hal-hal yang ingin kita pelajari lebih dari apa yang diajarkan di bangku sekolah atau bahkan tidak diajarkan ketika sekolah sama sekali. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat ini memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat pendidikan dari mana saja dan kapan saja, sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan dari masing-masing individu, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal yang bisa didapat dari lingkungan-lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan pekerjaan yang memudahkan kita untuk memperoleh ilmu. Contoh dari pendidikan yang didapat di lingkungan sekolah yaitu pelajaran-pelajaran yang sudah biasa diajarkan di sekolah pada umumnya. Misalnya ada pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, IPS, dan pelajaran-pelajaran lain. Nah, pelajaran yang didapat dari lingkungan keluarga yaitu misalnya seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya tentang etika ataupun tata krama ataupun peraturan-peraturan dan juga kebiasaan yang harus dipatuhi di dalam keluarga secara nyata, ada bentuk nyatanya, ada bentuk tindakan secara realnya. Dan pelajaran ini belum tentu diajarkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, misalnya gotong royong dengan tetangga, kemudian mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya. Selanjutnya di lingkungan pekerjaan, misalnya belajar tentang etos kerja ataupun hal-hal baru yang sebelumnya tidak didapat ketika di lingkungan pendidikan formal. Jadi ada banyak hal yang bisa didapat dari pembelajaran ataupun pendidikan sepanjang hayat ini. Tidak hanya dari pendidikan formal saja, tidak hanya di usia sekolah saja, tapi dari sejak dini sampai usia dewasa, bahkan sampai meninggal pun masih bisa menempuh pendidikan. Jadi jangan sampai berhenti untuk terus belajar dan mempelajari hal-hal baru, karena tidak ada kata terlambat. Sampai kapanpun pendidikan akan terus berlaku untuk semua orang, asalkan ada keinginan dan usaha untuk memenuhinya. Jangan berkecil hati ketika tidak bisa menempuh pendidikan formal, karena masih ada jalan lain untuk menuntut ilmu. Jangan berkecil hati juga karena usia tidak lagi muda dan rasa malu untuk belajar hal baru. Karena ya sesuai dengan yang dibahas tadi bahwa masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Jangan patah semangat dalam menempuh pendidikan, terus belajar dan selalu haus akan ilmu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.